Oke, kenalin nama gue Wande Brilian dan di sini gue mau cari soal Excel sekolah ya. Entah kenapa gue tiba-tiba pikiran gitu ya mau refreshing lagi nih otak gue dari soal-soal Excel gitu ya. Dan by the way gue sendiri pun bekerja di bank swasta gitu ya. Dan memang kebetulan juga kita pakai Excel gitu loh. Dan memang level Excelnya itu pun udah advance, tapi gue pengen coba refreshing lagi ya, sekaligus ingin menjelaskan kepada teman-teman yang mungkin nonton video gue. Di sini gue searching ya soal Excel sekolah dan kebetulan dapat di sitimustiani.com gitu ya. Dan gue buka. Nah, sini gue lihat profilnya juga ada gitu ya. Kalau kalian mau cari soalnya bisa pakai ini, nanti gue masukin di deskripsi gitu ya. Nah, ini ada matematika dasar, matematika sama freshman and max dan bla 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 ekstra ekstra. Nah, di sini di bawah dia menunjukkan ada Microsoft Excel test. Oke, nah di sini ada 7 soal yang dia kasih. Dan ini udah gue download dan teman-teman mungkin eh bakalan kesulitan ya nanti kalau nggak punya Adobe Acrobat, karena nanti ketika di download gitu ya, gue tunjukin dulu. Nah, ini adalah contohnya yang gue download. Dia nanti eh, nama filenya itu otomatis ke bentuk gitu ya. Ada yang kelas 9 paket A B D gitu kan, yang C-nya nggak ada. Nah, untuk yang kelas 12 itu ada lagi bentuknya PDF. Nah, di sini udah gua Excelin sendiri ya pakai Adobe Acrobat. Adobe Acrobat itu ada opsi di mana kita bisa membentuk spreadsheet. Nah, inilah yang gua ambil gitu kan. Oke, kita coba ya. Kita klik ini. Ini udah gue gabungin dari 3 soal. Ini sudah kebuka guys, dan kita baca soalnya dulu ya. Nah, di sini sepertinya ada laporan nilai siswa. Disusun olehnya kita nggak usah isi ya. Nah, di sini kita lihat ada 10 siswa gitu ya. Dan di sini ada nilai dari mata pelajaran, ada 5 mata pelajaran, ada matematika, biologi, kimia, fisika, dan Inggris. Nah, di sini adalah soalan yang harus kita jawab. Nah, cuma untuk yang nilai huruf keterangan ini gue jujur nggak tahu. Kemungkinan itu seperti grade ya. Ada A, B, C, D, E. Nah, di situ ada keterangannya, mungkin di sini sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik. Nah, seperti itu. Nah, di sini pun ada 2 soal lagi, itu ada nilai tertinggi, nilai terendah dari setiap mata pelajaran. Oke. Nah, kita langsung aja ke soal yang utama ini. Nah, ini ada totalan, totalan nilai. Nah, seperti biasa, kalau total mudah lah ya. Sum, ini kita blok ke sini. Nah, kita enter. Sama juga sum, di sini bisa pakai keyboard atau mouse gitu ya, drag, tinggal drag aja setelah sum. Kita pakai buka kurung, habis itu kita drag, habis itu tutup kurung, enter. Gitu. Atau ada nggak cara lain yang lebih cepat? Ada. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita lihat yang saya blok. Ini adalah nilai values gitu ya. Kalau misalkan yang sebelah kanannya ini adalah kosong gitu kan, kita bisa pakai short key atau shortcut gitu ya di keyboard kita, cepat gitu. Ada caranya ya, alternate dengan sama dengan ngerti. Nanti gue tulisin deh. Jadi kita klik ini 2 kali gitu ya, langsung ngerange otomatis gitu. Nah, kita tinggal masukin copy aja ke bawah, tap tuh, dapat kan nilainya kan. Tapi ada nggak cara lain yang selain itu? Nah, ini kita klik ini ada yang sebelah ini ya, hijau yang tebal ini, kita klik 2 kali aja. Nah, kemudian ada rata-rata. Nah, rata-rata ini sama dengan ya, rata-rata itu ada rumusnya average, average atau rata-rata. Oke, kita buka kurung lagi untuk mengambil rumus. Kita klik ini. Nah, kita drag teman-teman. Kita enter lagi. Nah, kemudian rata-rata untuk nama Yohanes dari nilai matematika, biologi, kimia, fisika, dan Inggris itu rata-ratanya adalah 86.
Ya, masuk ya. Setelah ini kita seperti biasa, kita klikkan lagi ini tab. Nah, masuk dong nilainya dong. Nah, untuk mengecek misalnya ragu, oh bener gak sih yang gua lakuin gitu kan, nilainya sama nggak sih range-nya gitu kan, kalian pencet F2 aja. Oh, nanti kelihatan tuh yang biru-birunya di mana, biru-birunya di mana, di mana dan di mana, di mana mananya. Oke, kita lanjut ke soalan yang ini, nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Kita klik dulu ini, kita sama dengan untuk nilai tertinggi itu adalah pakai MAX atau max, maksimal, nilai terbesar gitu ya. Nah, di sini matematikanya itu adalah secara vertikal ke bawah sampai ke 10 nama siswa ini. Kita tutup kurung, kita enter. Maka dapat nilainya adalah tertinggi 100. Kita sama juga yang lain gitu ya. Ini nggak bisa di copy paste karena memang bentukan kolomnya itu tidak sesuai gitu ya. Maka kita drag aja satu-satu kayak gitu. Sorry, max. Ini by the way, kalau misalkan kalian bisa klik enter tanpa tutup kurung pun bisa sebenarnya itu. Ini juga fisika, tarik lagi, sorry, ini kita terus max lagi, fisika, enter, max, sini Inggris. Oke, jadi ketahuan ya, nilai max dari setiap matematika, biologi, kimia, fisika, dan Inggris itu adalah nilainya seperti berikut. Kita lanjut lagi ke nilai terendah. Di sini gue pakai, untuk nilai terendah itu pakainya min atau minimal. Kita buka kurung lagi, kita pilih ini. Seperti biasa, caranya sama kayak max tadi. Oh, jadi ketahuan 75. Secara sekilas mata pun, karena ini datanya cuma 10 ya, ini nilai 100, 75, 75, 92. Yang terkecil dari 10 ini yang bisa kalian lihat itu adalah terkecilnya ada 75, terbesarnya adalah 100. Nah, berarti betul dong ya. Nah, kita min lagi, caranya sama kayak max tadi gitu ya. Kita lanjut lagi sini, kita lanjut lagi di sini, kita lanjut lagi di sini kan, kita enter, kita selesaikan untuk yang soal A tahun 2016 ya, karena tidak ada perintah yang berkelanjutan. Kita save. Nah, sini kita lanjut ke kelas 9 soal B tahun 2016. Di sini kita lihat itu ada nama pasien, kelas, penanganan, lama inap, biaya inap, layanan persalinan, dan total bayar dari kolom-kolom itu. Di sini kita bisa asumsikan bahwa tabel yang tertera di sini adalah biaya rincian rumah sakit. Nah, di sini ada keterangan tabel-tabelnya. Tabel 1 itu kita membaca ada kelas A, biaya inap, biaya layanan. Kelas A itu ada A, B, C, biaya inapnya 600, 400, 300, biaya layanan 500, 250, 250. Nah, di sini ada keterangannya. Biaya inap berdasarkan kelas, lihat di tabel 1 kolom inap. Biaya inap berdasarkan kelas, lihat tabel 1 kolom layanan, lama inap, biaya persalinan. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat ada logo bintang di sini ya, atau kita lihat di sini, itu menandakan kita harus mengalihkannya dengan hari. Oke. Nah, kita lihat di sini ada 4 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 4 hari, 5 hari, 2 hari gitu ya. Dengan kelas-kelas yang berbeda. Gitu. Oke ya. Kita langsung aja gitu ya di sini. Secara otomatis sebenarnya kita bisa membuat rumus otomatis yang kayak tadi, kita tinggal copy paste ke bawah itu otomatis bisa gitu ya. Tapi di sini kita harus lihat dulu atau cari dulu nilainya. Untuk kelas A biaya inapnya berapa, biaya layanannya berapa kayak gitu. Kamu sama persalinan kalau dia menggunakan bidan atau menggunakan dokter gitu ya.
kita bisa cari. Caranya gampang, menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena data table yang tertera di sini menggunakan gaya vertikal. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut aja rumusnya ya, sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini sudah ada nih nilai yang harus kita cari gitu ya dari kode yang diberikan table. Nah, di sini kalian lihat juga di sini ada koma. Nah, kalau misalkan di sini bukan koma, titik atau titik koma, itu berarti kan format komputer itu berbeda-beda. Nah, kita ikutin aja kalau misalkan di teman-teman pakai titik koma, kliknya titik koma. Oke, tapi di saya nggak bisa. Nah, karena dimintanya adalah koma. Nah, makanya dia pindah ke sini table array. Oke. Nah, kita klik yang bawahnya table 1, kita drag ke sini. Nah, ini adalah nilai yang akan dicari. Misalkan tadi ini A, ini A. Kita cari apa? Biaya inap. Oh, biaya inap ada di A gitu kan. Terus ada biaya layanan. Ada biaya layanan 500.000. Udah gitu kan. Udah. Di situ kita drag ini semua udah. Jangan lupa untuk di F4. Maka akan muncul yang namanya string. Dia akan mengikat rumus table array-nya ini. Ketika kita copy paste ke yang lain, dia tidak akan bergerak kemana-mana. Oke? Di F4, F4 di shortkey di keyboard kalian ada tuh F4, klik aja. Kalau misalkan kita klik lagi, dia akan berubah dan normal gitu ya. Kita yang ini, yang depannya ada string SA string 11, makanya stringnya setiap ini ada 2 gitu. Oke. Kalau misalkan nanya, silahkan bertanya kenapa sih stringnya harus 2, itu ntar gue jelasin. Kemudian kita komakan lagi. Kalau kalian pakai titik koma silahkan. Nah, di sini ada kolom index number. Maksudnya apa tuh? Nah, ini kan kita udah drag nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dari total 9 kolom yang ini gitu kan. Sebenarnya bukan dibaca dari itu. Dari ke kanan itu ada berapa gitu kan. Ada 1, 2, 3 gitu. Kalau misalkan kita cari inap gitu kan. Nah, kita carinya itu yang mana? Nah, ternyata kan kita cari kelas A, ada kelas A sebesar 600.000, biaya layanannya layanan. Tapi kan kita cari biaya inap nih, dia di kolom berapa? Nah, kelas ini kita pindahkan ini jadi 2. Jadi ini 1, ini adalah 2. Jadi yang dicari adalah kolom keberapa sih nilainya gitu. Maka kita ketikkan saja langsung 2 karena biaya inap ada di kolom yang kedua. Oke. Setelah itu ada range lookup. Ini maksudnya apa nih? Ada true, ada false gitu. True itu adalah perkiraan yang sekiranya sama gitu. Nah, kalau false itu adalah exact match atau yang benar-benar udah nilainya segitu aja gitu. Maka kita pakainya yang false. Kita enter. Nah, di sini kita udah ketahuan nilainya berapa. Gue coba ganti ke accounting dulu. Nah, kita baca lagi nih di sini nih. Ada berapa kali lama inap dia. Berapa lama inapnya gitu. Nah, ini sebenarnya bisa manual atau kita bisa pakaikan rumus gitu. Cuma kalau untuk manual ya kita edit aja lagi gitu kan ya. Kita pasang kali atau perkalian itu bintang di Excel gitu ya. Manual sesuai dengan kirinya. Tab. Oh, berarti kalau udah beda manual dong seterusnya. Yes, manual gitu kan. Nggak bisa tuh. Ya kan? Berubah gitu. Kita del. Nah, caranya gimana biar supaya rumusnya otomatis gitu terjadi gitu kan. Kita pakai rumus mengambil angka yang ada di dia gitu kan. Saya pakai huruf left. Saya ngebacanya dari kiri
gitu kan, karena memang kebetulan di sini angkanya kiri aja di satu doang gitu. Nah setelah itu kita klik gitu kan, di situ ada nih 6 carnya. 6 carnya apa itu maksudnya tuh? 6 car itu ada berapa angka sih dari kiri yang kita mau ambil gitu kan, karena cuma satu huruf gitu kan, karena dia huruf, angka, spasi, itu tetap dibaca hitungannya, maka kita pilih satu dan tidak ada yang lain. Nah ini kita dipastikan lagi bener nggak nih koreksinya, kan saya nggak pakai tutup kurung nih. Bener berarti yes, kita kaliin aja tab. Ini udah ketemu nih guys nilainya kan, yoi, ya nggak kan. Oke gampang lah ya, masih bertahan ya, masih bertahan ya itu. Oke gue mau lanjut lagi deh ngejelasin ya. Kemudian untuk biaya layanan, nah ini sama nih caranya kayak tadi gitu kan. Biaya layanan sama dengan VLOOKUP, kita pilih ini, kita pilih range-nya. Oops, sorry. Nah kita pilih ini, kita blok ini aja deh. Nah kita string. Nah biaya layanan ada di kolom 3, kita pilih 3, kita ketikkan false. Nah ini udah ketemu nih angkanya. Bener nggak biaya layanan itu 500.000? Betul, 500.000, karena dia A, kelas A nya itu 500.000. Nah terus apa yang terjadi nih, gue bakal tunjukin ke kalian kalau misalkan kita nggak string ini semua gitu ya, apa yang akan terjadi guys. Kita hilangin dulu stringnya. Nah ini kita biarkan semua, kita ambil semua tab. Kok NA gitu ya, itu terjadi ketika kita copy paste kan ke bawah, dia nggak baca. Itu yang terjadi kalau misalkan kita nggak string gitu kan, tuh otomatis dia ke bawah, yang ininya B, yang kebaca cuma C gitu kan. Nah setelah ini nggak ada kodenya lagi, maka dia nggak akan membaca itu semua. Kita del, terus kita bisa nggak klik gitu, nggak bisa karena ada merge di sini. Otomatis kita bisa drag manual di sini. Tapi NA juga otomatis fungsi stringnya itu adalah untuk mengikat. Oops sorry, yang B nggak usah ikut. Nah, yang ini adalah fungsinya untuk mengikat range yang ada di sini. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kok NA sih, kok NA sih, ya pastikan dulu range-nya itu sudah diikat atau di string. Oke, kita enter. Nah kita lanjut lagi, ini angka udah ketahuan nih, kita cari dulu semua sebelum kita kali, bener nggak nih ACB gitu kan. Nah udah bener kan, itu pakai rumus yang ini, left D31 itu untuk dikalikan berapa lamanya. Ingat di sini ada keterangan biaya inap berdasarkan kelas. Nah, otomatis kita bisa ambil aja nih, malas ngetik bang, ya kita ambil aja di sini, oke, kita pastekan di sini. Tuh udah kekalikan otomatis tuh. Nah, yang A 500 kali 3 1.500.000 gitu. Oke, masih mudeng ya. So udah, ini udah semua, kita drag semua di sini. Yo, otomatis sudah kekali dan kekali semua. Bukan sungai loh ya, sudah terkalikan. Gitu. Nah, lanjut lagi di sini ada biaya persalinan. Nah, ini biaya persalinan nih, kita keterangan ketiga itu baca. Ada dokter, ada bidan. Dokter itu 1 juta, bidan itu adalah 500.000. Apabila penanganan yang dilakukan oleh bidan itu 500.000, dokter itu 1 juta. Bisa nggak pakai rumus? Bisa. Kita lihat di sini ada penanganan ya, tapi bang kan gak ada table buat VLOOKUP, HLOOKUP. Kalau tidak disediakan, kita menggunakan rumus if, jika, atau logic. Nah,
logika gitu kan. Nih, if gitu. Buka kurung. Ini ada logical test, value if true, value if false. Karena di sini keterangannya cuma dua, dokter dan bidan gitu ya. Kita cuma pakai value if true-nya satu, value if false-nya satu, otomatis cuma pakai rumus if-nya satu. Nah, kita coba aja langsung ya. Ini udah sama dengan if gitu kan, buka kurung, kita klik sini. Nah, berarti kan fokusnya adalah bidan gitu. Kalau kita beneran bidan itu 500. Kalau dokter 1 juta. Nah, kalau gitu ya. Kalau ininya nggak ada yang lain gitu kan ya. Kita ketik aja if C3 itu yang kita klik itu C3 adalah pakai sama dengan di sini. Nah, untuk keterangan teks itu pakai ini. Apa namanya? 2 titik koma tuh ya. 2 koma gitu. Apa sih namanya itu? 2 kutip. Kutip. Ini ada bidan. Kita ketik bidan. Kalau dia bidan berarti bener kan gitu. Nih contoh aja nih. Bener gitu kan. Kalau bukan berarti salah kan gitu. Nah, berarti bener nih dia bidan nih. Bener. Nah, tapi bang, bukan itu kan kita cari. Tapi kan biaya persalinan. Nggak apa-apa. Berarti kita lanjut aja. Yang dari value if true-nya kita hapus. Tetap gitu kan. Kalau dia bidan, berarti kita kasih nilainya 500.000. Nah, ini 500.000. Kalau bukan bidan, berarti logikanya adalah dokter. Nah, maka kita masukin 1 juta. Nah, masuk tuh. Karena dia bidan, maka 500.000. Cukup pakai logik bidan aja. Karena kan kalau dia bidan berarti bidan nih. Kalau bukan bidan berarti dokter. Gitu logikanya. Itu udah, kita copy lagi ke sini, enter. Nah, ini ada udah. Kita pakai shortkey aja ya yang tadi gue ini. Nah, ini tab masuk. Aduh, nggak ada meshnya lagi. Kita drag aja deh. Nah, dapatlah total bayar dari Mulan Jamila, Ayu Asyari, Asmiranda, Desi, Maya, Titi DJ. Inilah untuk kelas soal 9B tahun 2016 kita sudah selesaikan. Kita lanjut lagi ke kelas 9 soal D tahun 2016. Nah, ini makin rumit, makin rumit, makin rumit. Dimana gue suka nih tantangan kayak gini ya. Di sini ada usaha angkut maju bersame. Wih, Betawi nih. Ini ada nomor, nama sopir, kode angkutan setoran wajib, jumlah setoran, upah sopir, kelebihan, ada bonus sopir perusahaan, penghasilan sopir perusahaan. Nah, di sini kita lihat ada nama-nama sopirnya ya. Ada kodenya, ada angkutannya. Cuma angkutannya di sini nggak diisi karena ada terangannya di bawah nih. Nah, ini ada jumlah setoran nih. Berarti ini ada jumlah setoran yang berhasil dikumpulkan oleh si sopir-sopir tersebut gitu. Nah, ini ada tabel bantu ya. Nah, ini bisa nih kita cari nih dengan menggunakan rumus yang komplit. Nah, di sini ada petunjuk soal, kita baca dulu petunjuk soalnya. Ada setoran wajib dan upah sopir berdasarkan kode. Nah, kelebihan apa nih? Sorry, tuh gak pakai kacamata nih, susah. Ntar gue ambil kacamata dulu deh. Oke, gue balik lagi, udah pakai kacamata nih. Kelebihan diperoleh jika jumlah setoran ya, jumlah setoran wajib ditambah upah sopir lebih besar dari 0, maka akan mendapatkan kelebihan sebesar jumlah setoran. Bonus sopir dan bonus perusahaan berdasarkan kode, lihat tabel bantu dikalikan dengan kelebihan. Penghasilan sopir sama dengan upah sopir, bonus sopir. Penghasilan perusahaan sama dengan setoran wajib ditambah bonus perusahaan. Hitung jumlah mikrolet, jumlah taksi, jumlah minibus, total penghasilan tinggi terendah, penghasilan rata-rata. Which is ada di sini. Oke.
Kita mulai dulu ya. Dari kita mencari jenis angkutannya dulu nih. Di sini ada tabel bantu ya. Kodenya MB itu minibus, MI mikrolet, TX itu taksi. Nah, setiap ini ada nih kode-kodenya yang bisa kalian baca sendiri ya. Nah, caranya gimana? Kita pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP ya. Kita mau cari kodenya ini yang ada di C4. Kita pakai koma. Kemudian kita VLOOKUP dari ini ke sini. Nggak apa-apa, kalian mau ambil dari ini dari kode yang ini ke sini aja atau mau keseluruhan. Nah, itu adalah bebas pilihan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita copy semua, urusan kedepannya bakalan gampang. Nah, jangan lupa kita string tab gitu ya. Kita baca lagi setelah kode ini, kode berapa sih yang menentukan dia angkutannya jenis apa gitu kan. Kita hitung dari kode 1, 2. Nah, berarti dia ada di kolom 2. Maka kita ketik aja 2. Nah, range lookupnya kita masukin false karena kan sama, harus sama gitu. Nah, habis itu tutup kurung, enter. Nah, kelihatan tuh mikrolet. Habis itu kita kopikan semua. Nah, dapat toh angkanya toh. Nah, kemudian setoran wajib. Wah, setoran wajib nih. Nah, kan gitu. Di sini kalian bisa copy lagi. Ya, data ini semua kita klik ini, kita copy. Habis itu kita pastekan di sini. Loh, kok sama aja? Maksudnya gimana? Nah, yang tadi saya jelaskan tadi, ini saya drag semua supaya nanti ke depannya lebih mudah itu seperti itu. Jadi kita copy semua, tinggal kita cari di sininya. Ada kolom index numbernya. Dia kode berapa nih? 1, 2, 3. Nah, ini ada setoran wajib nih di sini di kolom 3. Maka kita ganti aja yang 2 tadi menjadi 3. Kelihatan tuh angkanya. Oke, kita jadiin dulu counting. Nah, udah semua ada angkanya, kita ambil. Nah, inilah jumlah setoran wajib dari masing-masing angkutan gitu ya. Kemudian ada upah sopir nih. Nah, upah sopir sama caranya kayak tadi. Kita pastekan saja lagi ininya. Kita copy. Kita di sini masukin lagi angkanya menggunakan upah sopir. Itu ada di kolom keempat. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka keempat. Oke, ketemulah angkanya. Gitu kan. Oke, kita ambil angkanya. Masukkan lagi semuanya. Nah, ini sudah ada. Nah, kemudian ada kelebihan nih. Kita baca dulu lagi nih petunjuk soal. Kelebihan diperoleh jika jumlah setoran dikurang setoran wajib plus upah sopir lebih besar dari 0. Maka akan mendapat kelebihan. Gitu. Kalau misalkan itu berarti kurang dong angkanya, bisa aja kan gitu. Kita cobain masukin rumusnya kali ya. Berarti ini sama dengan jumlah setoran dikurang buka kurung setoran wajib ditambah upah sopir. Nah, ini si Pak Junaidi ini mendapatkan kelebihan sebesar 30.000. Nah, kita masukin tab semua gitu. Oke. Kita lanjutin lagi ya. Tapi ini benar gak nih? Jumlah setoran dikurangin ini. F4 dikurang E4 tambah ini. Oh iya benar. Betul. Oke ya, kita ikutin rumusnya ya. Berarti sudah dapat nih. Sekali Pak Ardi dia tidak mendapatkan kelebihan. Oh my god. Pas ya. Oke, kita lanjut lagi ke bonus. Nah, di sini kita baca lagi petunjuk soalnya lagi.
bonus sopir dan bonus perusahaan berdasarkan kode. Lihat tabel bantu dikalikan dengan kelebihan. Oke. Berarti kita cari dulu nih bonusnya berapa persen untuk si sopir dan untuk perusahaan berapa persen. Nah, kebetulan di sini bisa kita pakai VLOOKUP. Kita tinggal ambil lagi nih rumus VLOOKUP-nya. Jepret, copy, masukin sini. Nah, ini kita F5 kan saja. F5 kita masukkan ke 5 karena sopir, bonus sopir persentasenya ada di kolom 5. Oke. Loh kok jadi 0,7? Jangan takut. Ini kita formatting ke persentase. Oke. Kemudian perusahaan juga sama, kita ambil lagi copy di sini. Kita masukin lagi paste di sini. Tinggal kita ganti aja, dia ada di kolom 6. Nah, selesai. Kita ganti lagi ke persentase. Udah semua kita ambil, kita drag bawah. Nah, ini kita ketahuan nih. Oh, sekian. Nah, gitu kan. Cuma yang ditanya adalah berapa sih bonusnya dari kelebihannya itu kan gitu. Ya kan? Nah, ini caranya adalah kita klik yang sebelah sini, kita kalikan dengan angka kelebihan. Jepret. Loh, kok jadi lebih banyak bang? Nah, berarti yang persentase tadi kita ganti lagi ke accounting. Nah, ini pun sama, kita kalikan dengan kelebihan. Nah, masukin, kita ganti lagi ke accounting dan drag. Nah, ini kita ambil, kita drag ke bawah semua. Nah, ini dia adalah bonus yang akan diterima oleh si sopir dan perusahaan. Nah, gitu. Cuma Pak Muhlis nih paling gede nih, ini Pak Muhlis. Oke, kita lanjut lagi ke penghasilan. Nah, untuk penghasilan sopir, kita lihat tunjuk soal ya. Tunjuk soal penghasilan sopir sama dengan upah sopir ditambah bonus sopir. Nah, ini sama dengan kita tulis sama dengannya itu berarti upah sopir ditambah dengan bonus sopir kayak gitu ya, upah sopir ditambah bonus sopir. Nah, kita dapat nih penghasilan dari si sopir itu adalah sekian gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada penghasilan perusahaan. Penghasilan perusahaan sama dengan setoran wajib plus bonus perusahaan. Oke, kita coba aja lanjut ya. Kita masukin rumusnya langsung. Di sini ada setoran wajib ditambah bonus perusahaan 49.000. Nah, inilah penghasilannya. Gitu kan. Oke. Kemudian di sini kita lanjut lagi, ada total penghasilan. Nah, ini bisa kita pakai rumus yang cepat itu tadi, pakai alt sama dengan. Oh ya. Kalau kita masukin lagi tab. Nah, di sini ada penghasilan tertinggi nih. Penghasilan tertinggi si sopir, kita max. Ini drag nih kan sini semua, kita enter. Tuh tertingginya ada di Pak Muhlis. So, sama ini karena bisa kita ke kananin, copy paste ke kanan, tab gitu ya, dapat gitu karena nggak di string. Nah, tuh dapat ya. Nah, ini ada penghasilan terendah. By the way, sorry, gue mau tarik dulu biar kelihatan. Nah, ini ada penghasilan terendah. Ini pakai rumusnya min. Kita drag. Nah, terkecilnya 30.000. Perusahaan terkecilnya adalah 49.000 gitu. Kemudian ada rata-rata sama dengan average. Average kita drag sini. Nah, dapatlah rata-ratanya adalah 86.563 rupiah. Pun sama gitu ya.
Oke deh, kalau gitu ini kita sudah menyelesaikan kelas 9 soal D tahun 2016 ya. Ini sebenarnya cuma iseng doang gua nih ngerjain ginian. Akhirnya mungkin semoga bermanfaat lah ya buat teman-teman yang mungkin nonton gitu ya. Atau mungkin teman-teman juga, "Bang, kita bikin soal yuk." Bikin apa? Silahkan kita komentar di kolom komentar ya. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Kita mau soalnya seperti apa? Kita menggunakan rumus apa? Nanti bisa saya buatkan atau apa gitu ya. Silahkan komen, like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.